Shalom, bertemu kembali dalam program Minutes of Change, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Tema yang saya bawakan hari ini, bersukacita di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 4 katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kita tahu bahwa kata bersukacita diulang 2 kali, menandakan bahwa orang-orang di Filipi, Rasul Paulus mengingatkan, mengajarkan mereka dalam situasi apapun tetap bersukacita. Sukacita harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Baik di saat kita dalam keadaan enak maupun keadaan yang gak nyaman. Contohnya hari-hari ini, saat ini, walaupun kita ada dalam masa pandemi, tapi firman Tuhan katakan bersukacitalah. Padahal sesuatu yang bertentangan, berlawanan hati nurani dan kenyataan. Tapi firman Tuhan, dia mengajarkan kita, membuat kita supaya hati kita penuh dengan sukacita. Karena sukacita kita dapati bukan karena kita punya duit yang banyak, kita punya pangkat, kita punya kedudukan, kita hidup dengan harta yang bergelibangan. Contohnya banyak orang-orang di luar sana, mereka punya harta yang melimpah. Bahkan para pelawak, mereka bisa menghibur orang di saat mereka melakukan show. Tapi di saat mereka pulang, mereka merasakan kehampaan. Bahkan ada yang minum racun untuk bunuh diri. Karena sukacita diperoleh apabila hati kita merasakan damai dan sukacita di saat kita ada di dalam Tuhan. Amsal 17 ayat 22 katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah adalah mengeringkan tulang. Bagaimana atau cara yang harus kita dapat supaya hati kita penuh dengan sukacita? Yang pertama, ingatlah akan masa lalu yang baik. Artinya renungkan kebaikan Tuhan setiap hari. Bagaimana di saat kita mengalami kesusahan, di mana di saat kita mengalami dilema, di saat kita putus asa, di saat kita khawatir, di saat kita bimbang, Tuhan memberikan pertolongan bagi kita. Yang kedua, tetap memuji dan menyembah Tuhan di tengah-tengah masalah. Kondisi hari ini membuat kita supaya mata kita tetap tertuju kepada Tuhan. Karena di saat mata kita tertuju kepada Tuhan, di dalam situasi sesulit apapun, kita katakan, Tuhan, aku memuji Engkau, aku menyembah Engkau. Karena di saat kita memuji, kita menyembah, kita mendapatkan kekuatan yang daripada Allah, yang membuat kita penuh dengan gairah, kita penuh dengan sukacita, kita mendapatkan ketenangan. Yang ketiga, mintalah pertolongan Tuhan. Mungkin di saat kita lagi kecewa, kita putus asa, bahkan masalah yang begitu berat yang membuat hati kita tidak nyaman. Tapi kita percaya di saat kita datang kepada Tuhan, kita minta, Tuhan tolong kami, Tuhan tolong saya, Tuhan hibur saya, karena Engkaulah satu-satunya Allah yang sanggup menghibur, memberikan pertolongan, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita bagi orang yang remuk hatinya. Yang keempat, dikatakan kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Sesulit apapun, senyaman apapun, harus mengucap syukur. Karena sering orang bisa mengucap syukur di saat mereka dikasih sesuatu hadiah atau kado, atau dikasih hiburan, mereka bisa tertawa, mereka bisa penuh dengan sukacita. Tapi di saat masalah, di saat mereka diperhadapkan dengan tekanan, himpitan,
firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita tetap mengucap syukur, kita tetap bersuka cita. Karena hanya di dalam sukacita dari Allah membuat kita melangkah dengan iman. Di saat kita penuh dengan sukacita, kita bisa katakan, Tuhan Yesus, Engkau baik dalam hidupku, Engkau baik dalam pekerjaanku, Engkau baik dalam rumah tanggaku, Engkau baik dalam segala usahaku. Firman Tuhan hari-hari ini membuat kita milikilah hati yang penuh dengan sukacita. Karena di saat kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan membuat hati kita penuh melimpah dengan syukur dan selalu mengatakan Tuhan Yesus baik. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus, Allah yang selalu memberikan penghiburan bagi orang yang datang kepadanya. Shalom.